Shalom. Sampai ketemu kembali Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Suatu kesempatan yang indah kita bisa beribadah bersama-sama, walaupun karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita bisa datang ke tempat di gereja, kita bisa beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya walaupun kita di rumah, walaupun kita di mana aja, tetapi Tuhan tetap berada karena Tuhan ada di hati kita. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami sampai dengan hari ini. Luar biasa Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu memberkati kami dengan limpahnya. Biarpun di luar sana Tuhan terjadi sesuatu yang tidak baik bagi kami, tetapi kami anak-anak Tuhan, kami tetap menyerahkan penuh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar kami bisa melewati semuanya ini di dalam tangan-Mu Tuhan, tangan yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan bertahta dalam hidup kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau bertata di atas
kita satukan hati, kita lihat Tuhan Yesus yang begitu baik. Ucapan syukur buat Tuhan kita, selalu bersyukur buat apapun yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Walaupun saat ini begitu sulit, susah, tetapi kita anak-anak Tuhan, kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menggendong, Tuhan selalu menggenggam tangan kita. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa aku membalas kasih-Mu,
bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tanpa Engkau, kami tak mampu melewati ini semua Tuhan. Engkau begitu baik dan teramat sangat baik. Bersyukur kami punya Tuhan yang hidup.
kasih Tuhan. Inilah bukti kesetiaan kami. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Yang terbaik kami berikan kepadamu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu yang akan dibentangkan oleh Bapak Gembala kami. Kiranya firman itu menguatkan di dalam kehidupan kami, supaya kami hidup kudus. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Kiranya Bapak Gembala kami, Kau berikan urapan dari Roh Kudus-Mu saja Tuhan. Apa yang keluar dari mulut lidah bubur beliau, semuanya adalah perkataan-perkataan daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Luar biasa, kita terus bertemu dalam kasih Tuhan walaupun dengan penuh segala keterbatasan. Hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita semuanya tentang difficult times, masa yang sulit. Sekarang ini agak tambah lebih berat kehidupan kita semuanya. Semua orang masuk masa-masa yang semakin sulit. Ada yang dirumahkan, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang dirumahkan tanpa gaji, ada di antara kita yang kehilangan anggota keluarga kita, dan kita semuanya tidak bisa bersosialisasi, berkumpul bersama, dan begitu banyak sidang jemaat yang menyampaikan WA kepada saya, mereka rindu untuk berkumpul, beribadah bersama-sama. Memang kesulitan ini menyita secara fisik kita, emosional kita, rohani kita. Mungkin tantangan yang terbesar adalah keuangan. Dan itu sebabnya tantangan untuk menemukan keberanian. Bagaimana kita bisa berani menghadapi situasi yang cukup sulit seperti ini. Hari ini firman Tuhan tentang kisah yang begitu akrab di telinga kita. Dan firman Tuhan menolong kita untuk mendorong kita di situasi yang sulit. Mari kita baca Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30. Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 30. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Amin. Bicara soal masa sulit atau difficult time, saudara pasti mesem-mesem tadi ya waktu baca Alkitab. Ini Pak Gembala kok khotbahnya tentang Natal ya. Saya dengan sengaja khotbah nas tentang cerita pengumuman kepada Maria ini. Saya menemukan sesuatu yang luar biasa dari kisah Maria. Ingat, ketika pesan Tuhan disampaikan melalui malaikat kepada Maria, yang terpikir dalam hati Maria adalah, wow, saya harus menghadapi masa-masa yang sulit sekarang. Awalnya dia tidak bisa tahu dan tidak bisa mengerti harus berbuat apa. Kenapa? Ketika malaikat Tuhan menyampaikan pesan Allah itu, pesan itu membawa ketakutan dalam kehidupannya. Dia tahu dia akan menghadapi penolakan banyak orang. Maria akan menghadapi masa depan yang tidak pasti. Maria sekarang tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dan itu sebabnya Nats ini memberitahukan kepada kita keberanian dan arahan bagaimana menghadapi kesulitan ini di masa sulit ini. Kenapa? Karena Allah kita tahu
kapan kita menghadapi kesulitan, pencobaan, dan ujian. Allah bukan hanya tahu, tapi dia berikan dorongan, kekuatan pada saat-saat yang seperti ini. Coba ya kita perhatikan ayat 29, ayo kita baca. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Nah, dalam ayat 29 ini, versi firman Allah yang hidup, dikatakan Maria bingung dan gelisah. Terjemahan baru mengatakan Maria terkejut. Nah, diateraso, ini bahasa Yunani-nya, diateraso, ini seperti rasa kesusahan yang sangat akut. Nah, kalau saudara lihat ya, orang yang susah sampai akut, sampai titik yang paling berat, itu bisa terganggu mental. Atau paling enggak dia bisa kesel, karena kita menghadapi situasi yang sungguh sulit. Makanya beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris, versi-versi itu ada yang mengatakan Maria bukan saja terkejut, Maria bingung, Maria gelisah, Maria sedang menghadapi kesusahan yang begitu akut. Kenapa? Karena Maria dia sedang dan akan menghadapi masa-masa yang sulit. Jane dalam Little Fire, dalam majalah Christian Readers, dia bercerita seperti ini ya, tentang suatu cerita. Ada seorang ibu yang punya 4 anak, masih bocah-bocah, masih anak-anak. Dan ingat ya, kalau anak laki dan anak perempuan pasti beda. Anak laki-laki itu kelebihan energi. Saya masih ingat ketika kecil saya punya 2 anak laki-laki. Wah, waktu mereka kecil itu capek ngurusi anak kecil. Kenapa? Energinya kebanyakan. Ya. Bisa banyak pertengkaran. Pusing apalagi kalau sudah ibadah. Mendiamkan 1 anak susah. 2 anak lebih susah lagi, apalagi 4 anak seperti itu. Nah, jadi suatu ketika ibu ini dengan 4 anaknya, mereka datang ibadah, dan waktu itu tidak ada ibadah anak dipisah sekolah minggu, tapi anak bersama-sama dengan ibunya dalam kebaktian itu. Mungkin pujian bisa diatasi, tapi paling berat adalah waktu firman Tuhan disampaikan. Yang satu bergerak, yang satu berkelahi, yang satu wah macam-macam, seperti anak-anak yang kelebihan energi, bukan anak pendiam. Kita bilang anak-anak yang betik, orang Jawa bilang, ya orang Surabaya. Nah, di tengah-tengah Pak Gembala, pastornya berkhotbah. Nah, khotbahnya itu menarik. Khotbah tentang jangan membalas. Kalau engkau ditampar pipi kanan, berikan pipimu yang kiri. Langsung 4 anak ini konsen dan mendengar. Wah, cerita bagus ini. Jadi Pak Gembala itu melanjutkan, tidak peduli apa yang orang lain lakukan sama kita, kita tidak boleh membalas dendam. Kalau engkau ditampar pipi kanan, kasih pipi yang kiri. Jangan balas. Jadi mereka konsentrasi dengar firman Tuhan itu. Mamanya cukup heran, kenapa mereka dengar seperti itu. Nah, pulang gereja, sampai di rumah, tidak sampai 10 menit. Yang bungsu, yang paling kecil, datang sama mamanya sambil nangis. Di antara isak tangisnya, si bungsu itu berkata, "Ma, aku ditendang kakakku." Kenapa? Kakakku balas tadi tuh. Loh, kenapa kamu tendang? Loh, anak kecil bungsu itu berkata, kan Pak Gembala tadi itu khotbah. Kita tidak boleh balas. Saya pukul kakak, saya tendang kakak. Kenapa kakak balas? Saudara, kalau jadi mama anak ini mungkin kita kan pusing ya. Gimana menjelaskan firman Tuhan ini kepada anak? Nah, Maria, kita kembali kepada cerita Maria. Maria sedang sulit, dalam situasi yang sulit. Memang di satu sisi dia terima berkat yang terbesar.
jadi ibunda juru selamat. Tapi ini suatu beban yang cukup berat dan besar lagi. Dan firman Tuhan ini menolong kita untuk bisa melihat bagaimana Allah memberikan keberanian untuk menghadapi masa sulit ini. Nah, kita fokus ada 3 frasa dari ayat-ayat yang kita baca. Nah, mungkin dari 3 ini ada satu hal atau mungkin ketiga-tiganya yang kita perlukan di masa-masa sukar seperti ini. Ayo kita lihat ya, ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Nah, fokus kita adalah Tuhan menyertai engkau. Fokus yang pertama, Tuhan menyertai engkau. Nah, inilah namanya esensi iman. Ingat ya, tidak peduli apapun yang terjadi, Tuhan menyertai engkau. Jadi saudara harus bisa paham bahwa kita ini punya Allah yang bukan yang tidak peduli. Kita punya Allah, kita punya Tuhan. Tuhan kita tidak terjangkau. Tuhan itu peduli. Dia cinta kita. Dia tahu saat-saat kita menghadapi masa-masa yang sukar. Ingat ya, ada banyak cerita dalam Alkitab yang mengandung frasa Tuhan menyertai kita. Allah menyertai kita. Ingat, seperti Daud. Ketika dia menghadapi Goliat, dia tidak pernah menghadapi raksasa dalam kehidupannya. Dia hanya menghadapi beruang, singa. Tapi Daud berkata, aku pergi, aku perang bersama dengan Tuhan. Tuhan besertaku. Gideon, ketika pertama kali dipanggil menjadi hakim, dia sedang bersembunyi memeras anggur. Karena musuhnya orang Midian suka merampas ketika mereka panen. Dan orang Israel, kalau mereka memeras anggur itu selalu di tempat terbuka. Tapi Gideon bersembunyi. Dan luar biasa Tuhan berkata dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Padahal Gideon penakut dan bersembunyi. Tapi Tuhan berikan kekuatan kepada kita seperti Gideon. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Seringkali kita menghadapi perjuangan ketika menghadapi lemah maut. Seperti pemazmur mengatakan, sekalipun aku dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Saya tahu ada beberapa saudara sendirian di masa COVID-19 ini. Berbeda dengan keluarga yang lain. Masih ada suami, masih ada istri, masih ada orang tua, masih ada anak, masih ada teman berbagi. Mungkin saudara seorang diri seperti itu. Situasinya berbeda. Tuhan menyertai engkau. Ada di antara kita yang kehilangan orang yang kita kasihi di masa-masa COVID ini. Mereka meninggalkan kita karena sakit, karena tua. Dan engkau merasa bahwa tidak ada orang yang memperhatikan engkau lagi. Tuhan menyertai engkau. Kalau engkau merasa menjadi korban situasi sekarang dan dirumahkan dari pekerjaan saudara, Tuhan menyertai engkau. Beberapa orang dari saudara menjadi berat karena single parent, atau mungkin sebagai tulang punggung satu-satunya yang harus membiayai keluarga. Tuhan menyertai engkau. Mungkin saudara begitu capek dan jenuh stay at home. Tuhan menyertai kita. Nah, dalam berikut ini ada satu slide yang dibagikan. Kalau saudara masih ingat Pak Kim, orang Korea itu, dia share di grup dosen. Saya tidak ngerti bahasa Korea, tapi dia bercerita di Korea, di Amerika, di mana karena terlalu lama stay at home, ada banyak pertengkaran dalam rumah tangga, pertengkaran dalam keluarga seperti ini. Nah, pikirkan sekarang ini,
Jika Allah di pihak kita, siapa yang kami jadi lawan kita? Saat saudara merasa sendiri, fokus yang pertama ini, Tuhan menyertai engkau. Kalau saudara merasa bahwa hidupmu kurang beruntung, slide berikut ini Jane Erickson Tada. Saudara masih ingat saya sering kali pakai ilustrasi dari Johnny Erickson Tada. Dia lumpuh dari leher sampai ke bawah dari semenjak dia remaja. Saya kutip ya. Lihat, jangan merasa sendiri dalam kesakitanmu. Kenyamanan itu milikmu. Sukacita itu pilihan. Saudara memilih untuk bersukacita, untuk memilih bersedih. Dan itu semua dimungkinkan oleh Juru Selamat. Ingat, yang berbicara siapa? Orang ini yang bicara, Johnny. Yang di kursi roda, yang lumpuh dari leher ke bawah. Yesus ke dunia tanpa kenyamanan supaya kita memiliki kenyamanan itu. Dia rela memilih isolasi sehingga kita tidak akan sendiri dalam kesedihan dan dukamu. Hidup kita harus sadar bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Nah, apa sih kalau Tuhan God with us? Apa akibat jaminan? Kalau ada jaminan God with us, kehadiran Allah bagi kita. Ingat, yang pertama, kehadiran Allah itu memberikan kepercayaan baru. Dulu kita sudah mulai nggak percaya lagi seperti itu. Saya ingat, mungkin saya pernah bercerita ilustrasi ini, tapi saya ceritakan lagi sekali lagi. Ya, ada seorang wanita Kristen lansia, dia sudah pensiun, hidup dengan pensiun minim, tidak punya anak, tinggal di flat biasa sederhana, rumah susun. Dia anak Tuhan yang setia dan suka memuji Tuhan. Dan masalah terbesarnya adalah tetangganya yang cerewet di sebelahnya. Opa yang ateis, yang berusaha untuk membuktikan bahwa Allah itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada, Yesus tidak ada. Selalu ribut masalah itu. Oma menyanyi memuji Tuhan, tetangga di sebelah Tuhan berkata Tuhan tidak ada, Tuhan tidak ada. Nah, suatu ketika Oma sedang berdoa, pintu dibuka, dan Opa itu lewat. Dan doa Oma sedang berlutut. Oma sedang berdoa, Tuhan, Engkau memberikan apa yang ku perlu, Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, uangku habis, bahan makananku habis, tidak ada uang pensiun keluar minggu depan. Tapi aku percaya Tuhan beserta. Opa yang ateis itu yang lewat, dia dengar, lalu dia pergi ke minimarket, beli makanan, beli susu, beli roti, banyak belanjaan. Selesai, ditaruh di depan pintunya, dan pintu Oma sudah ditutup. Dia ketok, cepat-cepat dia lari sembunyi, mengintip. Ketika Oma buka pintu itu, wow, Oma berkata, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk makanan ini. Opanya langsung keluar berkata, nah, sudah saya bilang kan, bukan Tuhan Yesus yang kasih, saya, Tuhan tidak ada. Lalu Oma itu berkata, Tuhan Yesus terima kasih untuk makanan, walaupun iblis yang harus bayar Tuhan. Ingat ya, jaminan kehadiran Tuhan bahwa Tuhan itu selalu memberikan kepercayaan. Iman yang baru buat kita. Iman kita dikuatkan selalu seperti itu. Nah, yang kedua, jaminan kehadiran Allah itu akan memberikan keberanian. Akan memberikan keberanian yang baru. Yang kedua, jaminan God with us, Tuhan menyertai kita adalah kehadiran Allah akan memberikan keberanian yang baru. Banyak orang menjadi lemah. Orang lemah butuhnya satu, dorongan. Dorongan itu akan membuat orang menjadi berani lagi. Dan semua orang butuh dorongan. Maria butuh dorongan. Banyak tokoh Alkitab butuh dorongan, termasuk kita sekarang ini. Di Swedia, di Stockholm, ada seorang wanita sedang terluka.
Jadi waktu itu dia sedang terburu-buru untuk naik tram, ya kereta api listrik itu. Kalau Surabaya dulu ada ya, tapi sekarang tidak ada lagi. Nah, ketika wanita itu terburu naik, dia tersandung. Puji Tuhan tramnya berhenti dan terperangkap di bawah. Tapi dia tidak bisa keluar. Ibu ini terjepit. Tram tidak bisa didorong, tidak bisa diangkat. Dan ibu itu masih terjepit di bawah. Polisi datang untuk menolong dan menelpon crane derek besar untuk mengangkat tram itu dan supaya ibu ini bisa dikeluarkan. Ibu itu sendiri di dalam walaupun banyak orang. Dan tiba-tiba dari kerumunan orang banyak ada seorang pria menerobos lalu dia masuk di bawah tram itu. Dia berkata kepada ibu, "Ibu, pegang tanganku. Ibu pegang tanganku." Ibu itu lalu meraih tangan pria itu. Dan sekarang dia merasakan kehangatan dan keberanian itu. Genggaman tangan itu menenang hatinya. Genggaman tangan itu membuat dia sadar bahwa ada orang yang peduli. Setelah crane datang dan derek itu mengangkat tram itu dan wanita itu dilepaskan, ibu itu berkata, "Saya tidak pernah mengira bahwa tangan yang terulur, tangan yang diulurkan, tangan yang memegang itu berarti sekali." Pernahkah saudara memikirkan bahwa dorongan kita yang kita dengar dari firman Tuhan atau dorongan yang kita lakukan untuk mendorong orang lain itu kekuatan di masa-masa sulit. Dan ini yang firman Tuhan lakukan. Fokus yang kedua. Ayo kita baca ayat ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut." Cukup sampai di sini. Kita fokus yang kedua. Fokus yang pertama tadi itu Tuhan menyertai kita. Fokus yang kedua Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Kenapa malaikat disuruh ingat ya, malaikat angelos artinya pesuruh. Jadi itu bukan dari malaikat sendiri tapi pesuruh. Malaikat adalah suruhan Allah. Malaikat menyampaikan pesan dari Allah, disuruh menyampaikan pesan. Jangan takut. Ini pesan fokus kita yang kedua. Kenapa? Karena Maria punya alasan untuk takut. Maria orang yang takut akan Tuhan. Tapi dia sekarang menghadapi beban yang berat. Apa alasan Maria takut? Karena publik akan mengejek. Saudara masih ingat ya, Maria umurnya di bawah 20 tahun. Nah, tradisi kebiasaan orang Yahudi pada masa perjanjian baru, wanita itu menikah umur 13-15. Oke, anggap saja Maria umur 15 sekitar segitu, dan sekarang dia akan hamil, belum menikah tanpa suami. Bagaimana publik akan menjudge dia, menghakimi dia. Belum lagi dia sedang bertunangan dengan pasangannya Yusuf, dia akan menghadapi penolakan. Dan itu dia takut ditinggalkan. Belum lagi menghadapi skeptis. Orang ragu akan ceritanya. Gini loh, saya hamil karena malaikat datang dan berkata saya akan mengandung bayi yang disebut juru selamat Mesias Yesus Kristus. Orang lain berpikir dengan logika. Tidak ada tidak ada orang tidak ada orang wanita hamil tanpa laki-laki. Itu Maria akan menghadapi. Tapi yang paling berat dari tiga hal ini adalah hukum atau Taurat mengatakan bahwa wanita yang hamil sebelum menikah hukumannya dirajam di depan orang tuanya. Kita tanya sekarang, apa kesamaan kisah ini dengan hidup kita sih? Apa sih Pak Pendeta, Pak Gembala? Kesamaannya sama. Apa ketakutan sekarang? COVID. Apa kesamaannya? Konsekuensinya adalah kematian.
Dan Tuhan berkata sama saudara dan saya, jangan takut. Itu bukan berarti sesudah itu karena ada jaminan Tuhan jangan takut, lalu Maria hidupnya ngawur, tidak punya hikmat. Allah dengan hikmatnya yang luar biasa membawa Maria, mengisolasi Maria, stay at home di rumah Elizabeth anaknya selama 6 bulan untuk menghindari ancaman kematian, dirajam dengan batu itu. Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu banyak dipenuhi dengan ayat-ayat yang berkata jangan takut. Abraham, dia menunggu janji Tuhan akan anak. Abraham punya masalah dengan anak, karena dia tidak punya anak. Kejadian 15 berkata, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, pahalamu akan sangat besar. Hagar punya masalah dengan anak. Hagar bukan orang percaya, tapi karena dia berhubungan dengan Abraham, dia memikirkan anaknya yang kehausan. Apa yang menyusahkan engkau Hagar? Jangan takut sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berada. Anaknya sedang menangis, membutuhkan makanan minuman. Hagar cuma bisa menangis dan pergi meninggalkan jauh. Tapi yang kita bisa lihat Allah berkata, jangan takut. Allah dengar tangisan anakmu. Ishak, dia terganggu dengan musuh-musuh di sekitarnya yang mengganggu dia. Dan Allah berkata, jangan takut. Akulah Allah Abraham ayahmu. Aku menyertaimu. Musa yang sudah terbiasa berperang, sekarang dia menghadapi Raja Ok, raksasa. Dan Allah berkata dalam Bilangan 21 ayat 34, jangan takut kepada raja itu, aku akan membiarkan kamu mengalahkannya. Yosua, dia gagal perang. Dia kalah perang melawan Ai. Di tengah keputusasaan Yosua pasal 8 ayat pertama, Allah berkata, jangan takut dan janganlah cemas. Berapa saat kemudian Yosua sedang berperang melawan konfederasi sekutu, gabungan negara-negara. Yosua takut, dia seorang diri 1 lawan 100. Tuhan berkata, Yosua 11 ayat yang ke-6, jangan takut menghadapi mereka. Elia kita menghadapi 50 tentara. Allah berkata, turunlah bersamanya, jangan takut. Ada banyak nabi-nabi yang berbicara, jangan takut. Sakaria, kepada Sakaria juga ada Yohanes Pembaptis. Allah berkata melalui malaikatnya, jangan takut. Yusuf yang bimbang, diperingatkan jangan takut dalam mimpi. Berkali-kali Allah memperingatkan dalam khotbah di perjanjian baru, jangan takut. Rasul-rasul juga berkata, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, kenapa Allah memberikan firman? Jangan takut. Yang pertama dari fokus yang kedua, jangan takut ini. Kenapa Allah memberikan firman kepada kita jangan takut? Karena ketakutan itu melumpuhkan. Baca sama-sama. 2, 3. Ketakutan melumpuhkan. Ketakutan dalam hidup ini wajar. Jadi kalau kita takut itu wajar. Yang nggak wajar itu kalau kita nggak punya takut. Tapi takut yang dalam dosis yang berlebihan itu menyerang psikologis. Efeknya bisa melumpuhkan sekaligus menciptakan bencana yang tidak seharusnya terjadi. Harry Emerson Fosdick, dia berkata bahwa ketakutan itu memenjarakan, tapi iman itu membebaskan. Ketakutan melumpuhkan, iman memberdayakan. Kekuatan kita mengecilkan hati, tidak punya hati. Tapi iman memberikan dorongan. Ketakutan itu memuakkan kita. Tapi iman itu menyembuhkan kita. Ketakutan membuat kita merasa tidak berguna. Tapi iman membuat kita bersedia melayani. Dan yang terutama, ketakutan itu menempatkan keputusasaan dalam pusat hidup kita. Tapi iman itu akan membuat kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, kenapa sih Allah memberikan banyak firman tentang jangan takut? Karena ketakutan itu menciptakan paranoia.
Ya, istilah paranoia ini sekarang ini yang ngetopnya istilahnya parno. Banyak orang parno, mungkin terlalu parno. Ya kadang-kadang saya seperti itu juga ya. Nah, dalam bahasa Yunani dikatakan jangan takut. Jangan takut. Mephobu. Nah, ingat ya, sampai sekarang kata ini masih dipakai sampai sekarang. Kata fobia itu muncul dari kata phobos. Jadi sama idenya. Orang Jerman punya pepatah ya. Ketakutan itu membuat serigala itu lebih besar dari yang sebenarnya. Tapi bukan berarti kita sembrono. Takut dan waspada ikut protokol aturan seperti itu. Nah, ada satu cerita legenda di India tentang seekor tikus yang penakut. Jadi akhirnya seorang penyihir sakti itu dia merubah tikus sang penakut ini merubah jadi kucing supaya dia tidak punya rasa takut lagi. Jadi tikus ini sekarang berubah menjadi kucing dan dia dengan gagah berani berjalan. Lalu tiba-tiba bertemu dengan seekor anjing. Langsung tikus yang jadi kucing ini lari kepada penyihir itu dan berkata, "Rubah aku jadi anjing." Dan tikus itu dirubah jadi anjing. Wah, gagah berani. Sampai suatu saat dia bertemu dengan harimau. Tikus yang sudah dia anjing ini sekarang takut. Lari kepada penyihir lagi. Minta penyihir merubah jadi harimau. Sekarang tikus itu jadi harimau. Luar biasa. Tidak takut apa-apa. Tapi satu ketika harimau itu bertemu pemburu. Sang penyihir tidak mau membantu dia datang lagi. Percuma. Aku kembalikan kamu kepada tikus. Berkali-kali kamu berubah jadi besar, tapi hatimu masih hati seekor tikus. Pernah memikirkan dalam kehidupan kita? Tuhan bicara kepada kita jangan takut. Mulut bilang percaya, tapi hati kita tidak bilang tidak percaya seperti itu. Fokus yang ketiga yang terakhir. Kita lihat ya, ayat yang ke-30 sekali lagi. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Fokus yang ketiga, beroleh kasih karunia Allah. Beroleh kasih karunia Allah. Apa ini? Frasa ini, kata ini mengajarkan kebenaran tentang kasih karunia. Berada dalam kasih karunia Allah itu berarti saudara dan saya berada dalam anugerah Tuhan. Ini berarti bahwa Maria waktu itu dia dapat anugerah Tuhan. Allah memilih Maria untuk menjadi ibu duniawi yang mengandung putranya Yesus Kristus. Bukan karena Maria orang baik, sempurna. Fokus mendapat karunia Allah itu berarti dia dipilih karena anugerah semata. Ada beberapa orang berusaha mengangkat Maria lebih tinggi kedudukannya. Sampai ada yang mengatakan dia sejajar dengan Yesus. Ingat, Maria manusia biasa. Maria masih juga berdosa. Maria ciptaan. Maria bukan Allah. Maria tidak sejajar dengan Yesus. Maria seorang wanita, seorang perawan yang dipilih dengan anugerah Tuhan untuk melahirkan juru selamat. Anugerah Allah itu berarti Allah memilih memberikan anugerah. Bukan karena kebenaran diri pribadi Maria. Pilihan Allah itu berdaulat atas hidup Maria dan juga berdaulat atas hidup kita. Kita dikaruniai Tuhan karena
anugerah Tuhan. Bukan kita yang pilih Allah, tapi Allah yang memilih kita. Jerry Bridges, dia berkata, kadang-kadang kita harus melalui hari-hari yang buruk. Kadang-kadang ada hari-hari yang terburuk yang kita alami. Mungkin sekarang ini, saudara merasa ini hari-hari yang paling buruk yang saudara alami. Tapi Jerry Bridges dia berkata, hari-hari yang terburuk yang kita alami pun tidak pernah seburuk seolah-olah kita di luar jangkauan kasih karunia Allah. Atau kita sebaliknya, di hari-hari terbaik, kadang-kadang kita merasa bahwa kita berada dalam puncak kehidupan ini. Hari-hari terbaik kita pun tidak pernah begitu sempurna. Sehingga kita berkata, saya tidak perlu kasih karunia Tuhan. Poin utama yang saya mau katakan adalah, masa-masa sulit, masa-masa berat, masa-masa buruk yang paling buruk, sampai masa-masa yang paling indah, yang terbaik yang kita jalanin, semuanya berada dalam kasih karunia Allah. Fokus ketiga, kita ini beroleh kasih karunia Allah. Saya mau menutup dengan suatu cerita tentang kisah seorang pastor, Billy Graham. Billy Graham ini seorang penginjil terbesar, sudah dipanggil Tuhan. Nah, dia bercerita, dia pernah mengemudi melewati sebuah kota kecil. Dan dia dihentikan oleh seorang polisi. Nah, tuduhannya adalah ngebut melebihi batas kecepatan. Nah, Billy Graham dia mengakui kesalahannya. Tapi petugas itu berkata, Bapak tetap harus disidang, datang di pengadilan. Oke. Dia datang juga di ruang pengadilan. Jadi dia pernah diadili untuk kesalahan ngebut. Dan hakim yang mengadili dia bertanya, guilty or not guilty? Bersalah atau tidak bersalah? Billy Graham mengata, guilty. Saya bersalah. Sementara sidang, hakim itu baru sadar. Ini pendeta nomor 1 di dunia, ini penginjil terkenal di dunia. Tapi tetap sidang, pengadilan harus adil. Hakim berkata dendanya $10. $1 untuk setiap mil ngebut. Ngebut di 10 mil dendanya $10. Kamu melanggar hukum. Denda harus dibayar. Tapi karena hakim yang baru sadar itu adalah pendeta, hakim itu berkata, denda harus dibayar, tapi saya yang membayarnya untuk engkau. Jadi hakim itu dia keluarkan dompetnya, dia bayar, ditaruh di kertas tilang, dan setelah selesai pengadilan itu, kertas tilang diberikan, dan selesai. Selesai sidang, sang hakim itu mengajak perkenalan, bertemu dengan Billy Graham, berbicara, dan mengajak dia makan malam. Dan makan steak yang terkenal di kota itu. Billy Graham memakai kisah nyata ini dalam khotbahnya, dan menjelaskan, menggambarkan tentang kasih karunia itu. Kita beroleh kasih karunia Tuhan apa? Ini cara Allah memperlakukan orang berdosa, tapi yang bertobat, yang mengakui salahnya. Ketika kita berdosa, minta ampun kepada Tuhan, kita melihat gambaran ini. Allah bayar hutang-hutang dosa kita melalui Yesus Kristus. Dan kita mendapat lebih, padahal kita adalah orang yang bersalah kepada Tuhan. Saat kita menghadapi kesulitan ada 3 hal. Ingat 3 hal yang Maria lakukan, yang Maria fokus Maria. Yang pertama, ingat Tuhan menyertai saudara dan saya. Saya bilang, Tuhan menyertai saya. Yang kedua, jangan takut. Yang ketiga, engkau beroleh kasih karunia. Di masa-masa sulit seperti ini, biarlah penghiburan firman Tuhan. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita nyanyikan pujian kita, ku tahu Bapa peliharaku.
peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik, dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan, hari ini kami belajar satu kebenaran firman-Mu di masa-masa sulit. Engkau Allah yang luar biasa, yang boleh menghibur kami. Engkau menyertai kehidupan kami di masa-masa sulit ini. Dan Engkau juga mendorong kami, memberikan kekuatan supaya kami tidak boleh takut. Tidak takut bukan ngawur. Tidak takut bukan karena diri kami. Tidak takut karena Tuhan beserta dengan kami. Karena kami juga dapat kasih karunia Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan menjaga kehidupan kami. Terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Kiranya perjamuan kudus-Mu boleh menjadikan kekuatan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau menjaga, memelihara kami, menguduskan kami.
mengampuni dosa kesalahan kami, menyucikan layakan kami, supaya kami layak bersekutu dan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara bisa mempersiapkan perjamuan kudus. Mari kita akan angkat roti ini, hosti ini. Ini tubuh Tuhan yang sudah mati buat saudara dan saya di kayu salib, menebus segala dosa kita. Angkat tinggi, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur di dalamnya ini adalah persekutuan dalam tubuhnya Kristus. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kita mau makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita mau angkat cawan ini. Ini cawan darah Yesus. Darah yang tercurah di atas kayu salib. Menebus segala dosa kita. Menyucikan, menguduskan, memulihkan hidup kita kembali. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukan kecawan yang kita ucapkan syukur di dalamnya ini adalah persekutuan dalam darahnya Kristus. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita mau minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, minggu pertama ini di bulan yang baru, bulan Mei, kami hidup bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Walaupun dengan segala keterbatasan, kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus. Terima kasih Engkau berikan kekuatan kepada kami, bahwa Tuhan beserta dengan kami. Bahwa Tuhan, Engkau juga memberikan kekuatan supaya kami mendorong kami supaya kita tidak takut Tuhan. Karena Tuhan beserta dengan kami. Dan anugerah-Mu boleh melimpah. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami.
Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk persekutuan perjamuan kudus hari ini. Dan kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi, tetap beriman, jangan goyah dalam iman saudara. Walaupun mungkin kita kurang nyaman dengan ibadah online, saya paham, banyak orang merasa seperti itu. Tapi yakinlah satu saat nanti kita bisa berkumpul dan beribadah bersama-sama. Terus doakan untuk bangsa dan negara kita, umat di bumi ini, untuk para pemimpin negara, untuk para medis, untuk pengampunan dosa bagi dunia ini supaya dipulihkan. Berdoa juga untuk terus ya, jangan lupa untuk pembangunan gereja kita. Dan kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Supaya Tuhan saling menjaga kita, kesehatan kita, kekuatan kita, kebutuhan kita, semuanya Tuhan cukupi dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, ini ada slide lagi. Kalau saudara ingin memberikan persembahan untuk gereja di nomor rekening BCA, saudara bisa transfer ke nomor rekening BCA itu atas nama GPT Jemaat Kristus Hayat. Dan kalau saudara ingin memberikan persembahan persepuluhan di nomor rekening BCA atas nama Jonathan Octavianus, nama saya, saudara berikan persembahan itu. Yakinlah, apapun yang terjadi, Tuhan berkati kita dan menyertai kita. Mari kita tutup ibadah kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, dan kita akan dengarkan pujian, dan kita ingatkan pujian kita yang terakhir. Mari kita akhiri ibadah pada hari ini. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan, karena Tuhan kita sungguh luar biasa. Hanya
Mari kita mengangkat tangan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya yang luar biasa. Tuhan, kami berdoa menutup ibadah ini. Kami percaya Tuhan mengasihi kami dengan luar biasa. Tuhan memberkati gerejamu Kristus Hayat. Tuhan berkati seluruh gereja di seluruh dunia. Tuhan berkati sidang jemaatmu. Tuhan memberkati pendengar yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan berkati juga pembangunan gereja kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Untuk para medis, pemimpin negara, semua yang terlibat. Untuk pengampunan dosa bagi seluruh dunia ini. Tuhan, untuk pemulihan ekonomi bagi kami. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk pembangunan gereja kami. Berdoa Tuhan memelihara kesehatan kami, kebutuhan kami, kekuatan seluruh anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Dan seluruh anak cucu menantu kami. Dan kiranya berkat-Mu menyertai kami semuanya. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah kaum pria. Diberkatilah kaum wanita. Diberkatilah suami istri. Diberkati engkau anak-anak muda-pemudi. Diberkatilah rumah tangga kita dengan damai sejahtera melimpah. Diberkati segala usaha pekerjaan, toko, karir dan proyek kita. Diberkatilah kesehatan kita berlimpah-limpah. Diberkati kekuatan, diberkati segala kebutuhan kita. Diberkati anak cucu menantu kita. Kiranya berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus, berkati saudara dan saya mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati kita, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.